waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasilana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dini wa dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'al bila misal falakal hamdu wa lakal syukru wa lakal hamdu wa lakal syarafu ala kulli hal wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pasti ngelanjutkan perbedaan pandangan ulama tentang masalah rokok, apakah dia termasuk hal yang membatalkan puasa ataukah tidak. Kemarin dikatakan bahwasanya apa, Syekhina Az-Ziyadi itu dibawakan untuk rokok kepadanya. Awalnya beliau mengatakan bahwasanya orang yang menghisap rokok dan ketika asapnya masuk ke dalam rongga tubuhnya maka itu kan termasuk ain. Ketika puntung rokok itu dibawakan di hadapan beliau, lalu kemudian beliau melihat sisa daripada bekas bakaran api yang ada pada rokok, maka beliau menyatakan itu adalah ain bila mana masuk ke dalam tubuh. Lalu sebagian muridnya berdiskusi, berdialog kepada Syekh Ahmad Az-Ziyadi. Mereka berpendapat apa yang dikatakan oleh Syihabur Romli dengan arti ketiadaan membatalkan puasa karena apa yang dihisab itu bukan termasuk ain. Dikatakan ngapa wa in ta'amada fathafi li adil zalik qad yakadi annahu la ibtalahu abtar. Kalau seandainya itu dihisab dan masuk ke dalam tubuh maka itu bisa membatalkan puasa. Lalu di sini kemudian qala al-alama Abdul Hamid Asy-Syarwani, berkata al-alama Abdul Hamid Asy-Syarwani fi hasiyatihi, di dalam kitab hasyiahnya ala Tuhfati, atas kitab Tuhfatul Muhtad, azhil munaqasyah, dialog ini, diskusi ini antara Syekh Az-Ziyadi dengan muridnya, ma'a mukhalafatiha, yang mana diskusi ini disertai dengan mukhalafatiha, pertentangan yang ada pada dialog tersebut lil mahsusi terhadap apa yang terlihat. Taridu bi annahu, maka di situ ditarik kesimpulan bi annahu law sulima anna ma fil qasbah, bahwasanya apa yang ada pada puntung rokok minar robani, di antaranya sisa pembakaran atau abunya tadi al-mazkur yang telah disebutkan, famal tasaqqa bil qasbah, bila mana sesuatu itu tersebut adalah yang menempel pada puntung rokok, minhu asyuru asar, hanya 1%-nya saja, mawasala minhu, yang sampai darinya ilat dimagi pada rongga tubuh, masuk ke dalam otak, kama huwa zahir, sebagaimana yang jelas, wal muhtamad, adapun pendapat yang disepakati balis sawabu, bahkan pendapat yang benar, manukila an syaikhina, adalah pendapat yang telah dinukil dari guru kami yaitu Syekh Al-Bajuri, aisuqala, yang mana beliau mengatakan wa minal ainut dukhan, dan di antara ain yang mana ain ini adalah hal yang bisa membatalkan puasa bila dimasukkan dalam rongga tubuh secara sengaja. Al-masyhur, yaitu dukhan, yaitu rokok yang sudah masyhur, wa huwa al-musamma, yang juga disebut dengan bitutun, dengan tutun, wa misluhu, dan yang seumpamanya at-tanbak, tembakau,
fayubtiru as-shaima, maka itu bisa membatalkan puasa. Jadi meskipun ulama yang menyatakan bahwasanya asap rokok bila ditelan tidak membatalkan puasa karena dia bukan termasuk ain yang termasuk Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut Imam Baijuri dan termasuk pendapat yang paling benar dan paling unggul itu bisa membatalkan puasa. Li'anna lahu, karena sesungguhnya dukhon rokok itu memiliki asaron bekas yuhassu yang bisa dilihat, kama yusyahadu, dan juga bekas yang bisa disaksikan fi batinil audi, pada bagian dalam batang rokok. Wa ibaratu badil hawamishi, dan adapun ta'bir ibarat pada sebagian hasyiah-hasyiahnya kitab. Jadi ulama-ulama yang mengomentari kitab ya dengan hawashi ya. Hawashi itu hasyiah, mensyarahi secara singkat ya. Al-Mu'tabara, mereka para pemilik hasyiah-hasyiah ini, ulama yang hasyiah ini, yuktiru as-saim, mereka berpendapat bahwasanya memang rokok itu bisa membatalkan puasa bisyurbit tanbak, dengan sebab menghisap tembakau. Di annahu bi fi'il fa'ilin yatawalladu minhul asar, karena ngapok dengan perbuatan fa'ilin, perbuatan orang yang melakukannya, yang menghisapnya itu memunculkan darinya al-asar, bekasnya, ainnya. Wa qad sarakha bizalika Syekh Ali Ibnul Jamal Al-Maki wa ghairihi, dan sungguh telah menjelaskan tentang hal tersebut yaitu Syekh Ali bin Jamal Al-Maki wa ghairihi dan yang selainnya, Al-Barmawi, sebagaimana juga keterangan dari Imam Al-Barmawi, wa Syekhul Alama Abdullah bin Sa'id Baqashir, ulama Syafi'i juga, wa ghairihim, dan selain mereka. Wa wafaqahum Ibnu Ziyadi, dan cocok sama pendapatnya dengan pendapat mereka yang menghukumi bahwasanya asap rokok itu bila ditelan bisa membatalkan puasa, yaitu Syekh Ibnu Ziyadi Al-Yamani haitsu qala, yang mana beliau berpendapat fi fatawihi, di dalam fatwanya. Wa ma'afta bihi Al-Barmawi min annahu la yuftiru bi wusulid dukhan ila jawbihi. Sementara Imam Al-Barmawi min annahu la yuftiru menyatakan bahwasanya rokok itu tidak membatalkan puasa bi wusulid dukhan, jikalau sampainya asar rokok ila jauhihi, pada rongga tubuhnya. Wa taqaddama Ibnu Jamal wa ghairihi, dan juga telah dahulu dikatakan oleh Imam Ibnu Jamal dan yang lainnya, wa yuwafiquhu min anna dukhan ainu yuftir, bahwasanya asap rokok itu termasuk ain yang bisa membatalkan puasa. Wa amma qaulu Syarqawi, adapun pendapatnya Imam Syarqawi fi hasyati, di dalam kitab hasyahnya ala tahrir, wa in kana zahiru kalami ashin, yang dimaksud ain shin ini berarti Imam Ali Asy-Syibromilisi. Meskipun secara zahir pendapatnya Syekh Ali Asy-Syibromilisi yang tadi ada mal iftar, meskipun beliau mengatakan menghukumi tidak adanya membatalkan puasa. Pendapat Syekh Ali Asy-Syibromilisi menghukumi tidak membatalkan puasa jikalau menghisap rokok. Wahaza, maka keterangan ini la yufidu, tidaklah memberikan faedah. An-Asy-Syibromilisi yaqulu bi adamil iftar, beliau mengatakan dengan tiadanya membatalkan puasa. Di anal qaidata, bahwa sesungguhnya kaidah inna qaulal fuqaha, bahwasanya pendapat fuqaha kalamu fulan yaqtadi kaza, pendapat si fulan menghukumi rokok ini seperti ini misalnya. Tapi yang mengatakan tadi, misalkan aku punya pendapat nih, pendapat bahwasanya rokok ini tidak membatalkan puasa, sementara aku yang ngutip pendapat ini tadi tidak menggali hukum lagi, tidak berijtihad lagi, cuma berpedoman pada fatwanya ulama yang mengatakan. Ini kalau secara kaidah fuqaha
la yalzamu minhu ayakulu biha ma'aqoni ghairi sakita. Jadi tidak bisa ditemukan hukum secara pasti. Sementara dianya sendiri yang mengutipnya tadi diam, tidak berpendapat, tidak memasukkan fatwa. Harusnya kalau dia mengajukan fatwa ulama lain, dia juga harus mengomentari. Amma ma kaunu ghairihi mubayyinan hukmahu fa mujarradu kalamihi lil mukhalafi la yakunu bihil mukhalifan li zalikal hukmi bil aula kama abda Syekh Muhammad Said Babasir. Jadi pada intinya kebanyakan para ulama itu menyatakan bahwasanya menghisap rokok itu bisa membatalkan puasa dikarenakan asap yang tertelan dari si penghisap rokok ini mengandung ain, mengandung sesuatu yang memang kalau seandainya sesuatu dimasukkan dalam sengaja ke dalam rongga tubuh maka bisa membatalkan. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwasannya tidak membatalkan puasa, tapi dia mengambil fatwa dari ulama yang lain tanpa mengomentari, tanpa berijtihad sendiri di dalam menentukan hukum fatwa tadi. Minha dan diantara masalah yang berhubungan dengan masalah rokok, ijtinabu syurbihi, jauhilah menghisap rokok, kutyat labu, tunggu hal tersebut memang dipinta pada kamu, jauhi di mana fi masjidin, ketika di masjid. Naqalahu Al-Habib Babasir sebagaimana pendapat yang dinukil oleh Al-Habib Babasir an fatwa Al-Alim Ahmad Zaini Dahlan, yang beliau ambil kutipannya dari fatwanya Al-Alim Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Zaini Dahlan almarhum. Wa qala, beliau mengatakan fiha lam ara at-tasrih, pada fatwanya lam ara tidaklah aku melihat penjelasan hukmahu tentang hukum menghisap rokok fil masjid, di dalam masjid. Aku tidak melihat penjelasan hukum menghisap rokok di dalam masjid. Penjelasan siapa? Ulama ahbaha yang membolehkannya. Lakin kalamul fuqaha, akan tetapi pendapatnya para ulama fikih qat'an, memastikan dalla ala hurmati, dalla ala hurmati, menunjukkan akan keharaman menghisap rokok di dalam masjid. Oleh karena itu fastami'ah, maka perhatikanlah. Wahada, pendapat yang mengatakan keharaman menghisap rokok di masjid, in hasola ma yu'zi ila azza, kalau sampai mengganggu, kalau sampai mengganggu ila azza, dan dapat menimbulkan gangguan kepada orang lain, au takziron, atau sampai mengotori li masjidin masjid. Kalau sampai macam itu maka hukumnya haram. Fasaumuhu, adapun menjaga masjid, illam yakun, dari hal tersebut za aula, maka itu lebih utama, lima fihi, daripada kita menghisap min imtihanin, menghisap rokok, karena itu termasuk imtihan, merendahkan syiar Islam, yaitu masjid. Itu jelas. Dan sudah sangat jelas zakarahu, apa yang telah disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bari fi Kitabil Irsyad, di dalam kitab Irsyad Zil Munir yang memiliki cahaya, di babil itikaf, pada bab itikaf. Watlub, carilah qasidan, saya engkau bermaksud untuk mempelajari kitabnya, walatakun anil ulumi jahida, dan janganlah engkau itu menjadi orang yang mengingkari terhadap ilmu. Syarahnya,
Wa minha dan di antara masail, ai minal masail, di antara beberapa masalah yang berhubungan dengan rokok, ijtinabu syurbihi, hendaklah menjauhi menghisap ait dukhani rokok, qad yutlabu, dan itu sangat diminta, maksudnya dituntut kita tuh jangan sampai menghisap rokok di dalam masjid. Bahkan kalau di Pondok Jampes itu menghisap rokok di dalam masjid itu sanksinya tidak memperoleh ridho masyayikh, termasuk konun akbar. Jadi kalau misalkan kita kebetulan ada di masjid, habis makan misalkan kan acara di masjid, juga kalau bisa jangan di dalam masjidnya, bisa di serambinya paling tidak, jangan sampai di dalam. Karena ada ulama yang mengatakan secara mutlak hukumnya haram. Qad naqalahu Al-Habib, sebagaimana keterangan yang dikutip oleh Al-Habib Syekh Muhammad Babasil Al-Fatawal Al-Alim, dari fatwanya seorang ulama yang alim, Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, yang mana beliau adalah wafat di tahun 1304 Hijriah. Almarhum bi kiramil mannan. Yang dirahmati bi kiramil mannan, dengan karunia kedermawanan Allah yang maha memberi. Wa qala Syekh Ahmad Zaini Dahlan fiha, berkata di dalam fatwanya, lam ar, atau beliau, aku tidak pernah melihat, fima biyadi minal kitab, apa yang ada di hadapanku daripada kitab, at-tasrihah, penjelasan. Ya, lapan at-tasrihah alifu li'itlaq, alifnya li'itlaq itu untuk memanjangkan suara. Misalnya at-tasrih, ya. Hukmuhu, tentang hukum daripada syurba mazukira, tentang hukum daripada menghisap rokok fil masjid, di dalam masjid, man, seorang ulama abaha, yang membolehkannya. Aku tidak pernah melihat di dalam kitab yang ada pada diriku, padaku, ya, bahwa kitab-kitab yang sudah aku pelajari, yang sudah ada pada diriku ini, aku tidak pernah melihat ada seorang ulama yang memperbolehkan menghisap rokok di dalam masjid. Lakinnal kalamul fuqaha, akan tetapi pendapat fuqaha ahli fikih rahimahullah taala qat'an, memastikan dalla ala hurmati, menunjukkan keharaman menghisap rokok fi zalikal masjid, fastami'a, maka perhatikanlah. Dapat istami'a takmilatan, penyempurna daripada fa'il. Maksudnya kalau itu kan aslinya pastami, karena dalam berupa mansumah maka ditambahi alif, pastami'a. Wahaza, keterangan ini, allazi yadullu kalamahu, yang menunjukkan pendapat alaihi minal hormati, daripada keharaman menghisap rokok, laisa mutlaqon, bukanlah secara mutlak, walakin, akan tetapi, in hasola, jikalau sampai menimbulkan ma yu'addi, sesuatu yang dapat mengganggu, ila azan, sampai mengganggu jamaah yang lain. Asap rokok ini tadi menyebabkan jamaah ini tadi terganggu. Au takziron, atau bisa menyebabkan kotoran di masjidin, pada masjidnya. Asap rokok terus abunya ini bisa menyebabkan masjid kotor, maka dihukumi haram. Wa huwa in fuhima, jikalau dipahami, annahu lam yuhram idza lam yahsul bizalik, kalau seandainya tidak sampai mengotori masjid, tidak sampai mengganggu jamaah, maka tidaklah dihukumi haram. Pasaunuhu, akan tetapi menjaga dari hal tersebut, dalam arti menjaga jangan sampai kita menghisap rokok di dalam masjid. Illam yakun hadzal mazkur aula, menjaga agar supaya kita tidak menghisap rokok di dalam masjid itu lebih diutamakan
lima bisyurbihi daripada kita sampai menghisap rokok bihi di dalam masjid. Kenapa mintihanin? Karena itu termasuk bagian dari merendahkan. Yujlah yang sudah tampak penjelasannya zakarahu sebagaimana yang telah disebutkan oleh Sayyid Al-Alama Muhammad bin Ahmad Abdul Bar di kitab Al-Irsyad di dalam kitab Al-Irsyad Al-Mazkur Zil Munir fi babil itikaf pada bab itikaf. Watlub qasidan, carilah, maksudnya kalau bisa pelajarilah juga kitab tersebut qasidan supaya engkau bermaksud untuk mempelajarinya. Wala takun anil ulumi jahidan, dan jangan sampai engkau termasuk orang yang mengingkari tentang ilmu. Wa minha sarful mali fihi khabis lanafa fihi tafsirun khabis. Wa minha, dan diantara masail sarful mal, membelanjakan harta fihi untuk membeli rokok. Habis termasuk perbuatan yang habis buruk. Lanaf'a, bahkan tidak ada manfaatnya sama sekali fihi, ya, padanya. Fihi, pada rokok tersebut tabzir atau hal yang dikatakan membazirkan. Lianna aslahu, karena asalnya rokok itu alama nukila sebagaimana pendapat yang telah dinukil anil Bajuri dari Imam Bajuri, makruhun, hukumnya adalah makruh. Membeli perkara yang makruh itu termasuk hal yang membazirkan. Qadin jalan, dan hal itu sudah jelas. Wa minha, dan diantaranya lagi, diantara masail yang berhubungan dengan rokok, al-qahwatu ma'dufon, yaitu kopi bersama rokok. Di zaujatin, bila mana itu dikonsumsi istri, orang wanita. Alaihi yalzamani, apakah kopi dan rokok ini juga termasuk nafkah wajib? Ini tadat syurbahuma, jikalau si istri tadi mempunyai kebiasaan untuk menghisapnya. Bagi kita suami ini apakah kita wajib untuk memberinya kopi dan rokok? Kalau seandainya istri kita ini terbiasa. Wa faqa Ibnu Qasim al-Mahir fi awali wasani lil Halabi khilafa qauli Umar al-Basir. Ini keterangan langsung salah coba ya. Wa minha, dan di antara masalah sorful mal, yaitu membelanjakan harta fihi pada rokok. Habis itu termasuk hal yang buruk. Lanafah, akan tidak ada manfaatnya sama sekali. Fihi, pada rokok tafsir termasuk sesuatu hal yang membazirkan. Habis termasuk hal yang buruk. Ya anaslahu, karena sesungguhnya asal daripada rokok alama sebagaimana pendapat nukil yang telah dinukil anil Bajuri daripada Imam Bajuri, wahwa makruhun, hukumnya makruh. Odin jalan, dan itu sudah jelas lima sabako sebagaimana keterangan yang sudah dijelaskan terdahulu. Wahwal mu'tamad, dan ini adalah pendapat yang mu'tamad yang disepakati para ulama. Pendapat mayoritas hukum daripada rokok itu makruh, maka membeli rokok pun hukumnya makruh juga, termasuk hal yang membazir. Wa minha, dan di antara masail al-qahwatu, kopi ma'at tuhoni, bersama rokok, li zaujatin, yang diperuntukkan bagi istri, alaihi, terhadap suami, yalzamani, apakah keduanya itu wajib? Apakah wajib untuk membelikan rokok dan kopi kepada istri yang bila mana dia sudah terbiasa, haza ini adat, sudah terbiasa syurbahuma, mengkonsumsi keduanya. Wa illa, jikalau tidak terbiasa, kalau terbiasa tadi wajib, yalzamani, kedua-duanya wajib. Wa illa, namun jikalau tidak, fala, maka tidak wajib. Tidak wajib bagi suami untuk memberikan istrinya rokok maupun kopi kalau sang istri tadi tidak terbiasa.
Cuma sekali-sekali misalnya, tidak wajib. Kama sohoroha sebagaimana keterangan yang terjelaskan oleh Al-Bajuri Imam Bajuri. Ala kaunihi yang mana keadaan beliau itu wafaqo menyocoki atau menyesuaikan pendapatnya di Bani Qasim Al-Mahiri yaitu pada Syekh Ibnu Qasim Al-Mahiri Al-Haziki yang cerdas fi anwa'il ulumi dalam berbagai macam fan ilmu wa haza takmilatul lil bait. Apa Al-Mahir ini takmilatan sebagai penyempurna daripada bait nasr. Fi awalin, nah kalau menurut Ibnu Qasim Al-Mahiri fi awalin pada pendapat yang pertama, pada hal yang pertama maksudnya apa yang pertama? Minal amro ini dari dua perkara tadi, apa yang pertama? Wahwa luzumul qahwah. Wajibnya kopi ala zauji. Allah untuk yang pertama wajib tinjuk ke bagi si suami. Wa wafaqa aidan fisani. Adapun yang kedua minhuma daripada rokok dan kopi wa huwa ad-dukhan yaitu rokok haitsu yazamu alaihi itu pun juga wajib al-Imam al-Amam Muhammad al-Habib halaqoni khilafa qauli Said Umar al-Busairi. Kalau kata Al-Imam Alama Muhammad Al-Habib ya juga wajib memberikan rokok sang istri yang memang terbiasa. Tapi kalau saat tetapi adamil wujubi, tetapi kalau menurut pendapatnya qaul Said Umar Al-Busairi, Said Umar Al-Busairi itu menyelisihi pendapatnya Imam Al-Hadi adfi adamil wujub dengan menyatakan tidak wajib. Qadin taha, maka di sini kata Syekh Ihsan qadin taha telah selesai al-ahkamu hukum-hukum fi amri tuqad wa ghairihi daripada urusan rokok dan yang selainnya minal qahwati di antaranya hukum kopi wa ghairihi dan selainnya. Bihamdi zilmanani dengan beliau memuji Allah yang mempunyai karunia. Alhamdulillah kita kata ikhwan, semoga apa yang kita pelajari dari kitab ini bisa kita pahami dan kita bisa amalkan apa yang sudah kita dapati daripada kitab Syekhul Ikhwan. Allah a'lam.